Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin wa qala radhiyallahu an. Adab yang kemudian daripada zikir itu yaitu 3 perkara. Pertama, hendaklah ia tetap atau diam. Apabila ia diam daripada zikir itu dengan ikhtiarnya, dan hendaklah ia hadirkan hatinya waktu diam tadi, karena menanti-nanti warid madad ilmu laduni, warid zikir itu, yakni karena menanti-nanti faedah yang hasil daripada zikir itu. Nah, dengan berdiam setelah selesai berzikir, dia diam dengan tenggelam pikiran kepada memandang Allah. Diamnya tadi tafakkur, dia yang dipikirkan adalah Allah, artinya mengingat dan memandang Allah, dengan harapan memudah-mudahan dengan anugerah Allah datang ia faedah tadi atasnya. Maka tatkala itu diperbaikanlah wujudnya, yakni hatinya. Waktu datang warid itu akan baik hatinya pada seketika itu jua, dalam hitungan detik yang tiada dapat diperbaiki akan dia hati tadi dengan mujahadah, dengan sebatas berjuang beramal dan riyadhah melawan hawa nafsu itu, walaupun di dalam 30 tahun. Jadi menanti, menunggu madad, bantuan daripada Allah, yakni Allah kita hadangi membuka akan hijab. Bila Allah yang membuka akan hijab, maka 30 tahun berjuang beramal beribadat tapi Allah belum membukakan hijab, kada terbuka hijab. Nah, supaya lebih lakas bahwa berzikir, tuntung dari berzikir, hadangi, tunggui, kalau pina kebetulan Tuhan membukakan hijab. Maka bila sudah terbuka hijab, kada kawa lupa lagi. Ini urusan kuasa Allah, jalannya zikir. Kedua, setelah tuntung berzikir, hendaklah ia menahan napasnya daripada keluar masuk sebatas bisa, karena ia terlebih segera pada membaikakan hati dan membukakan hijab dan memutuskan khawatir bisikan-bisikan nafsu dan syaitan. Jadi diam, kalau bisa jangan bernapas, supaya kesah kita itu hilang. Hatan diam tadi, dia sebatas kawa kada behinak, dengan harapan tenggelamkanlah dirimu di dalam kehambaan dengan sebenar-benar tenggelam. Artinya kada kawa apa-apa dan kada beisi apa-apa. Berdiam, lawan hinaknya ditahan, dengan harapan kena Tuhan bari madad, Tuhan bari rasa. Rasa itu ia nang terbuka hijab. Bila sudah terbuka hijab, hati kita ingat kepada Allah. Nah, jadi selesai berzikir, diamnya tadi kayak apa? Jangan behinak, tapi kada lawas. Cuma teja. Dah, berharap hitungan detik, bahkan hitungan beberapa menit, kawa kada behinak, menunggu terbuka hijab. Berkat apa? Zikir. Berkat apa?
waktu berzikir la ilaha illallah, kita ini hamba kada bisi apa-apa, nang bujur beisi dan pantas bekesah sugih, bekesah alim, bekesah harat Allah. Latihan danang 100 dulu berzikir, danang 300, ada nang 1000. Latihan terus, akhirnya beranai ini mengharap faedah dari zikir, yaitu terbuka hijab. Di antaranya juga yang terbuka hijab, julus ma'as salihin, duduk bersama orang saleh, itu pun bisa terbuka hijab, bisa. Hatta orang salehnya tadi udah meninggal dunia, yaitu ziarah ke kubur-kubur mereka, itu pun jalan terbuka hijab. Kalau kita ziarah, kita duduk dengan orang-orang saleh, kita mencintai dan senang dengan mereka, kemudian mereka pun senang kepada kita. Nah, nama kita, diri kita ada di hati mereka. Nah, saat itu Allah memandang hati mereka. Kalau Allah memandang hati mereka dengan pandangan kasih dan sayang, maka kita jadi orang beruntung, la yashqa abada, selamanya kada pernah rugi lagi. Kenapa? Karena Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Di mana Allah memandang? Di hatinya orang saleh. Di dalam hatinya orang saleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Julus ma'as salihin. Berkumpul, suka, cinta dengan orang-orang saleh walau mereka telah tiada, yaitu ziarah ke kubur-kubur orang saleh. Ya, itu termasuk daripada terbuka hijab, amalan terbuka hijab. Namun puncak daripada modal untuk terbuka hijab adalah zillah wal ibtiqar. Tuh modal. Orang mau terbuka hijab, jalannya adalah jangan ada yang dibangga-banggakan nang dikesah-kesahkan. Jadi kededak diri, kededak kelebihan, dan tidak ada yang diandalkan. Jadi kisah sugih kededa, kisah harat kededa, kisah hebat kededa, dan kededa yang diandalkan. Bahasa kita kampung tepelipit. Nah, itu biasa terbuka hijab. Tepelipit. Habis pikir mati kutu. Nah, kutu nang mati. Habis sudah mentok, biasanya orang itu terbuka rasa, dekat dengan Allah. Beberapa orang kata wali datang menuju Tuhan lewat pintu amal, pintu beribadat, pintu ini dan itu. Ternyata ada pintu yang sunyi, nang masuknya nyaman jalan situ. Pintu apa? Zillah wal ibtiqar. Merendahkan, mendudukakan diri di kehambaan. Jangan tegeretek sedikit pun. Undani bertahajud nah. Lalu mudahan terbuka hijab tuma andalakan tahajud ngarannya. Undani nah baca Quran. Nah undang baca Quran ini nih anu bisa dengan bacaan Quran undani nah terbuka hijab tuma andalakan bacaan Quran. Sekalipun baca Quran, sekalipun baca apapun,
jangan diandalkan. Arti jangan diandalkan itu kelebihan kita. Nah itunya. Kita orang awam beingoh kadang-kadang. Ingohnya apa? Mengandalkan itu ampun seorang. Kelebihan seorang. Keistimewaan seorang. Rasa harap itu muncul. Rasa istimewa muncul. Rasa harap seorang. Rasa beisi. Nah itulah nang maulah ibtikar. Belum sempurna. Pokoknya kedebisi apa-apa lalu. Inilah jadi datang kepada Allah. Kedatangan di sini apa-apa. Lewat pintu itu Allah segera membukakan hijab hati seorang hamba. Mudah-mudahan bila sudah terbuka hijab dibukakan oleh Allah, lalu buahnya mengerti, makrifat, paham. Itu buahnya. Hah? Orang mengerti berarti beisi sudah. Pemahaman, pengertian. Lagi anom di bari Tuhan sudah terbuka hijab mengerti. Orang mengerti berarti parak banar lawan Allah mun sawat paham lawan Allah tuh nah. Mengerti dekat berarti lawan Allah. Amun huwal terus salahakan terus Allah Ta'ala berarti kada paham lagi, kada pinando lagi lawan Tuhan. Amunnya orang tu pinando terbuka sudah pemahaman, terbuka ngerti. Nah itu maka karena itu orang-orang yang sudah dibukakan hijab la khaufun alaihim walahum yahzanun, nya mengerti terus. Liku-liku hidup mengerti. Anak 9 usaha tetapi ada sabar. Mengerti tapi tetap berusaha. Kada pusang, kada gelisah, kada sakit hati. Kenapa? Nya mengerti. Kenapa? Jadi kawa mengerti. Inya dibukakan Tuhan ilmu. Inya dibukakan Tuhan makrifat. Apa sebabnya? Bisa jadi berzikir, bisa jadi kumpul dengan orang-orang soleh. Allah yang membuka akan, lalu menghadapi hidup itu lalu mengerti. Tabuka hijab, tabuka dinding. Tadinya nyamannya dinding, kada ada rasa. Ikam tuh hanya kawin bini bisa lawar adalah rasa. Lain dinding, nang kada dinding tuh nang tapi lanjang. Lalu berasa. Nah rasa nang di hati ini yang mengerti. Mengerti itulah rasa yang kita cari. Dari mengerti lalu bahagia. Bila belum ketemu mengerti, belum ketemu bahagia. Nah untuk mengerti belajar meminandui Tuhan. Nah Tuhan yang kita pinandui ialah Allah itu Tuhan, kita hamba. Kita yang mengerti bukan Tuhan yang mengerti kita. Kita nang diatur bukan Tuhan nang diatur. Apa amalan latihannya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siang, malam, pagi, sore. Hingga masa tua medik jurang Banjar. Permanen. Berikit pandangan itu mesra mana ngerti terus. Oleh karena itu asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal awliya thummal amthal fal amthal ay al-afdal fal afdal. Orang yang selalu diberi bala itu yang banyak para rasul. Kenapa? Ya karena mereka sudah ngerti. Para nabi diberi bala. Kenapa? Karena mereka mengerti. Para wali kenapa diberi bala? Inya mengerti. Jadi kada ada apa-apanya. Mereka malah bersyukur pintarai. Saat lahir sampai hari kematian, seandainya bala dan musibah yang di dalam hidup dan kehidupan mereka, mereka bersyukur berkhidmat kepada Allah. Kenapa?
karena kada pernah bertemu dengan kelezatan dunia. Allah, hebatnya hati orang wali itulah. Kada suah tarasai tadapati kenyamanan. Hidup penuh musibah, penuh bala. Nengaran kenyamanan dunia tuh kada pernah syukur bubuhannya. Kenapa? Karena kada pernah menggoda hati bubuhannya. Tuh aja sudah terpisah. Tuh aja sudah. Kada tak kumpul lawan kenyamanan. Jadi waktu mati kada ada perpisahan. Apa? Pertemuan ya kada ada. Kayak hendak perpisahan. Kada ada pertemuan. Kayak hendak perpisahan. Mati nyaman. Tenang mati. Kenapa nya kada ada perpisahan? Kenapa kada ada perpisahan? Betahmu ja kada suah. Seumur hidup kada suah menikmati kenyamanan dunia nang luar biasa toh. Mati orang ini kada ada perpisahan. Masya Allah. Coba lihat Nabi Isa, guringnya di bantal batu, sampai iblis mololo. Wahai Isa, bisi juga situ lawan dunia lah jar. Guring bebantal batu, jadi dia Nabi Isa hendakannya ambil lah situ. Mahadang hujan hanya minum, mahadang tumbuhan musimnya nyar kau makan, kada. Kayak itu hati orang-orang soleh. Kenapa? Inya mengerti. Nah, mudahan. Liku-liku masalah yang kita hadapi jawabannya satu, mengerti. Itu hendak kita cari. Supaya mengerti ya terbuka hijab ngarannya. Terbuka hijab, terbuka tuh ya mengerti terbuka. Asal tertutup, batu terbuka mengerti. Kalau ngarannya asal kada paham lalu paham mengerti ngarannya. Nah, mudahan Allah berikan itu kepada kita, terutama orang Banjarmasin. Allah julungi hati-hati kita semua kayak itu. Kenapa? Karena kita perlu itu. Perlu banget sama itu. Soal kehidupan, kalau dijulung Tuhan duit, alhamdulillah. Kada dijulung, alhamdulillah. Diberi oleh Allah sesuatu, alhamdulillah. Kada apa-apa. Kenapa? Mengerti. Bila sudah mengerti, hati damai, hati tenang. Nah, oleh karena itu sering memuji Tuhan. Amalannya sebetulnya memuji lawan Tuhan. Pian Tuhan nang jadi Tuhan, ulun hamba. Duduknya di situ aja. Pian jadi Tuhan, ulun jadi hamba. Kada bisa apa-apa. Zikirnya la ilaha illallah kah? Subhanallah kah? Allahu Akbar kah? Masya Allah, apapun. Zikir yang penting memuji. Kada data pikir hendak minta dipuji. Kenapa? Hamba. Kada bisa apa-apa. Nah, kena terbiasa memuji. Diberi Tuhan rasa, yaitu mengerti. Kita ini diatur bukan maatur. Kita ini mengerti bukan diminta Tuhan yang mengerti kita. Kada. Kita yang harus ngerti Tuhan. Hebat yang puncak ketika seseorang tidak bertanya kepada Allah, kenapa, ada apa. Kawa kada betakon, berarti sudah sempurna pengertiannya kepada Allah. Lau walim wa kaifa qawlu dhil hamaq ya'tarid ala Allah alladhi khalaq. Lau, jakanya kaini Tuhan nih. Kenapa kaini Tuhan? Kayak apa jadi sampai terjadi kaini Tuhan? Ini adalah sebuah
kehilangan pengertian. Kasarnya ini mahwal lawan Allah. Ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Harusnya jangan bertanya, belajar mengerti. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya kenapa. Alasannya pasti ada dan kita kada harus tahu kenapanya tuh kada harus tahu. Kita hamba kada ada hak untuk harus tahu. Kada ada. Jalani dengan husnudzan. Jalan paling cepat untuk terbuka hijab juga husnudzan. Iya kan? Nah, husnudzan. Nah itulah. Ketiga, pulang hendaklah ia menahan dirinya dulu daripada minum air imbah bejikir. Tahan istumat. Betahan dulu. Betahan dari behina kadangi madat. Imbah itu ya anggap aja semenit-menit lah. Imbah itu sudah behina kayak lagi. Ayo aja minum lagi. Kayak itu. Kada juanang sejam bah bejikir kada sing minuman. Haus. Karena meminum air itu memadamkan akan panas yang didapat daripada zikir itu dan menghilangkan rinduinya jadinya kepada mazkur yaitu Allah yang matlub pada zikir itu. Jadi jangan diminumi banyu dulu. Padangan betahan hinak tadi berdiam dulu. Mbak tuh sudah. Syahdan. Nah itu adabnya. Yalah dia. Jadi lurung jikir digawe, lurung julus ma'as salihin digawe, kumpul sama orang-orang di majelis kayak ini nah. Karena tahu bang kita nang hadir ya ada wali, mambil berkatnya kita terbuka hijab, karena tahu juga. Karena syafaat itu kita kadang-kadang kada sadar. Syafaat tuh kita kadang-kadang kada sadar. Hadis saja secara jahir menyembahyangkan orang mati susun 3 ikong sapnya syafaat. Walaupun mbak 6 jadi 2 imam sikong misalnya kayak itu sapnya orang mati kelak kadang nang berata sebuting lah sunat 3 ujar. Nah dan si kita yang menyaksikan orang ini baik, orang ini baik. Kenapa orang ini baik? Karena kita disuruh harus memandang yang baiknya. Kenapa jadi harus disuruh memandang yang baiknya? Ulkuru mahasina mautakum. Kita disuruh orang mati ini nang dikisahkan, nang disambat, nang bagusnya. Nang bagusnya. Saksikan mayat ini ahlil khair. Khair aja kita. Pas kebetulan ngarannya khair juga. Ya lah. Saksi yang kita ucapkan itu bermanfaat. Syafaatnya kan. Termasuk talqin. Syafaat. Orang mati itu. Jadi dibacakan pelajaran. Orang nang mati nya hidup di dalam situ. Bila kena mungkar nakir datang. Bila inya betakun jawabannya kayak ini syafaat ngarannya. Nah bisa jadi pulang syafaat. Hendak datang mungkar nakir. Nah datang orang nang kita cintai. Bisa orang soleh. Bisa wali, bisa guru, siapakah? Nyok ada sana aku ini jesiden. Bila nyoman aku nih juga undan yang menjawab akan syafaat nyarannya. Kita harus tahu syafaat itu. Imam Ghazali asik mengarang lalat hingga pandak minum tahan sidin rahmatan bagi lalat, kasih sayang bagi lalat. Imbah itu bang terabang lalat nyambung pulang sidin mengarang berkat memperhatikan dan peduli lawan lalat ini hendak minum dilihatkan sidin peduli itu nah larang harganya, larang mana harganya peduli. Dapat syafaat Imam Ghazali diampuni dosa, segala dosa sidin diampuni dan masuk surga gara-gara peduli. Di lain cerita anjing yang menjulur ilat padahal laki-laki ini sudah behimat turun ke bawah ya Allah julur ilat
Ini sudah uyuh kesian ke bawah minum, saya naik ke atas, naiknya jauh uyuh juga sekali dilihatnya di atas ada anjing marah, sebenarnya melihat julur-julur, turun pulang inya kesian, bu susah payah membawakan pulang banyu tadi, julungnya ke anjing tadi, sigar pulang anjing, peduli kelak, syafaat, berkat ngarannya. Nah, ayo, padahal yang ditolonginya siapa? Anjing najis mughalladhah, tapi peduli. Dosa besar kada menghargai. Bila kada menghargai, kada peduli, itu dosa besar. Dalam kitab tertulis, rumah yang disewa kada beidin ambil menguit, cagan kukuit gigi sedikit aja. Kada beidin, kada bepadah lawan nang ampunnya. Ini ngarannya kada perhatian, kada menghargai, kada peduli lawan ampun orang. Sedikit aja kuitakan ke gigi, jadi masuk neraka. Kenapa? Bila berhubungan dengan makhluk, dosa begitu gonol. Bila berbuat baik dengan makhluk, pahalanya luar biasa. Kenapa? Hah? Kita nih nolongi orang, himung hati orang, gonol mana pahalanya. Kita melepasakan pepaci aja dari pinggir jalan supaya orang jangan teranjah, gonol benar pahalanya. Kenapa? Bila berurusan lawan makhluk, gonol benar. Karena Allah menghargai makhluk kekasihnya, yaitu Sayyiduna wa Habibuna. Kalau urusan sama Tuhan, Allah kurang lebih aja. Apapun lawan Tuhan kesalahan, Allah kurang lebih. Tapi bila urusan lawan makhluk, dosa dan kesalahan, Allah kada kawan ngambil keputusan. Terserah makhluk. Bila inya meridai, selesai. Bila inya kada meridai, kada selesai. Kenapa? Karena dia menghargai kekasihnya, yaitu Sayyiduna wa Habibuna. Jadi hati-hati. Menhendak berdosa lawan Tuhan aja. Jangan berdosa lawan makhluk. Karena berdosa lawan makhluk nih, Nabi Adam tak kena, Nabi Muhammad tak kena. Itu nang jadi Tuhan sangit. Amun berdosa lawan Tuhan aja kan jadi masalah. Kada sembahyang misalnya minta ampun, selesai. Kada pang menyuruh lah, kada menyuruh kada. Ini maksudnya jak aja pilihan nih. Kapal 18 Banggar berapa? 50.000, kawak 45. Elonnya Susan angsol 5.000, cekan bojek bulik nih. Suka sama suka lawan makhluk ada berdosa lawan Tuhannya, ada memperkosa anu aja, suka sama suka, kada nyuruh kada, ini kada menyuruh, ini dosa lawan Tuhan. Allah di jamban kita nasik betakai menyesal atas segala dosa itu, diampuni oleh Allah Ta'ala. Allah kurang lebih orangnya amun lawan Tuhan, tapi bila lawan makhluk tuntung akan dia Tuhan urusannya. Karena di situ ada keterkaitan bermasalah nyawa lawan kekasih unda. Nyawa urusan dulu. Bilanya kada tuntung, kada boleh. Nah dari karena itu jaga jangan tegawi dosa nang berhubungan lawan makhluk. Hendak dua tah berdosa lawan Tuhan ya kada apa menyuruh. Syahdan paham telah. Dan segala adab zikir yang tersebut itu yaitu lazim bagi orang yang berzikir dengan ikhtiar. Ikhtiar tuh di sengaja, sadar ikhtiar tuh, sadar. La ilaha illallah tuh ikhtiar karena. Adapun orang yang tiada baginya ikhtiar, nah ini tekana asiknya sudah. Kalau kadeda sadar, maka yaitu tiada lazim baginya segala adab ini, itu terserah rasa yang bicara. Dan hiasan hanya saja adab mereka itu taslim, menggiring bagi warid, bagi yang datang, yakni menerima bagi barang yang datang daripada zikir itu, serta hadir hatinya semata-mata kepada Allah. Dari karena itu dan terkadang berlaku atas lidahnya itu Allah Allah, hu la ha hi. Pokoknya ini sudah terkena hal ya. Ini orang kada sadar lah. Napa-napakah? Ini orang mabuk cinta. Nah, namun masih sadar, zikirnya ya tadi la ilaha il.
karena nafsu harus dibunuh, dipukul dulu. Atau suara dengan tiada huruf, ya berzikirnya tak. Nah, ini orang majzub, orang kena halnya. Ini orang kena halnya itu hati-hati. Berjalan aja berzikir, berduduk berzikir, berdiri berzikir, semua dalam ingat kepada Allah. Alamnya alam cinta, alamnya alam tinggalam di dalam lautan cinta. Jadi awaknya ini modelnya di alam sebelah, hatinya di alam cinta. Ini karena kalau dicampur, jadi berjalan aja orangnya nih. Inya tuh panas kada terasa, hujan kada terasa. Kenapa? Lagi asik dalam percintaan. Siapa orang itu? Ada kada berataan pak. Cuma hati-hati itu aja. Kalau pinat kesambati orang nangka ini. Orang gila saku aja. Hati-hati. Kalau pinat wali. Nah, ini orang bercinta dasar kayak itu. Nah, iyalah. Atau menggetar-gentar karena telah galib atasnya zikir itu. Mau bergerak-gerak. Demikianlah disebutkan oleh Syekhuna wa Ustaduna Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Ya, karena Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu berguru dengan Syekh Samman Al-Madani. Jadi Syekh Abdul Samad Palembang ini guru sidin juga Syekh Samman Al-Madani. Datuk Kelampayan guru sidin juga Syekh Samman Al-Madani. Nah, ujarnya si Syekh Abdul Samad Palembang sebagaimana yang dah disebut oleh guruku dalam kitabnya An-Nafahatil Ilahiyah fi Kaifiyati Sulukit Tariqatil Muhammadiyah. Wa kullu hadhil adab talzamu dzakir bil lisan wa amma dzakir bil qalbi fala yahtaju ila hadhil adab bal ila tasbiyati sariratihi amma siwallah. Dan segala adab zikir ini lazim bagi orang yang berzikir dengan lidah, ada aturan. Adapun orang yang berzikir dengan hati ingat, tafakur, maka yaitu tiada berkehendak kepada segala adab zikir, tetapi berkehendak kepada yang penting menyucikan hatinya dari barang yang lain daripada Allah. Kalau hendak tafakur, bujur-bujur tafakur tentang Allah. Kalau hendak mengingat, bujur-bujur ingat, yang dicampur lawan yang lain. Itu aja adabnya. Adapun anang adab di muntung, adab nang adab tadi itu mun di muntung, berduduk, mengkawa, bujur-bujur berasih wadahnya. Amunnya hati yang berzikir kedada ada. Yang penting ingat, yang penting fokus, merasa-rasa. Nah justru itu awalnya adalah memang zikir di muntung. Wallahul hadi ila shawab. Al-faslu tsalits fi kaifiyati dzikri. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan kaifiat nani cara berzikir. Mudahan kau mengamalkan sedikit demi sedikit supaya terbuka hijab. Hijab nih terbukarnya dapat pengertian, dapat rasa. Kaifiat zikir itu atas beberapa bahagi, tetapi aku sebutkan di dalam kitab ini 3 kaifiat, yaitu yang disebutkan oleh Syekhuna wa Ustaduna Al-Abkham Maladuna Al-Akram Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad Samman rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama An-Nafahatul Ilahiyah, yaitu kaifiat yang pertama bahwa duduk ia menghadap kiblat seperti duduk di dalam sembahyang tahiyat awal, dan menaikkan ia dengan la ilaha itu dari atas pusatnya, padahal diniatkannya dengan la ilaha itu menafikan, meniadakan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada hatinya, dan diniatkannya dengan illallah, menyampaikan akan dia kepada hatinya, yakni kepada hati sanaubari, padahal memalukan kepalanya kepada pihak kiri dengan illallah itu, serta dihadirkan akan maknanya itu di dalam hati. Sederhananya duduk kayak tahiyat awal, atau ya duduk kayak sembahyang. Imbah itu membaca la ilaha illallah dari pusat naik akan ke atas. La ilaha illallah hantam ke hati illallahnya. Jadi waktu la ilaha kedede kesah yang lain, sebertaan kedede kesah,
Seberataan kadada cerita, kadada kelebihan, dipukul arti dipukul ditiadakan. Gancang-gancang meniadakan. Dari atas pusat, dari pusat naikkan ke atas. Nih, ke bahu sini. La ilaha illallah. Itu. Nyurang menjikir tuh bahari macam-macam kalau ada nang. No, kayak ini. Nah, itu di kampung tuh di hulu sungai bila sudah bertahlil tuh pasti garak nih, kepala bergerak. Kada kau beranai. Ini memang asik. Mun beranai kayak itu antara 2 jam kada mengantuk guring. Atau kelaparan tuh antara 2 jam. Ya pasti anu awak nih bergerak kayak orang bakasidah juga anu apa irama bikin awak nih gagah. Ya Allah, ada gerak. Ya kayak itu orang bercinta dasar kayak itu. Nah. Jadi waktu illallah Allah aja nang ada kisah. Diantar Allah tadi ke dalam hati. Tung mau dibuat. Tung hati simpanilah Allah aja. Simpani nang lain buang. Allah aja simpani. Nah itu. Kisah Allah aja nang disimpani tilah ngatakan tiai nggih jati. Nah itu. Jadi la ilaha kemudian diberubut, dibuang, dihapus, ditiadakan, hanya nang dibuat ke hati illallah. Nah itu. Nah tilah. Nah ini aja simpani. Kisah ini aja nang simpani. Jadi hati ini mbah sudah apa ngarannya tuh yang di plastis lalu di kopi. Nah di kopi kada di teh nih, di kopi bang masukkan berarti isinya plastis tadi kopian tadi itu aja. Nah, jadi waktu diandak di layar laptop atau komputer yalah dibuka folder itu ada kalau nang wadah iwak rajin tuh nah dibuka isinya pasti nang di kopi tadi kan kayak itu ya kalah. Nah jadi si hati ini kereda bisi kisah enggak ngesahkan Allah, enggak memuji Allah. Kenapa? Diandaki bang. Natilah sambut tilah ting. Nah natilah sambut tilah ting. Nah minta ya lah. Oh enggak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya tete sambut tilah Allah nah. Nggih jate. Kopi. Jadi kopi nang kedua ini menyaraki kopi pertama. Kopi ketiga menyaraki pulang kopi kedua. Ini nang datang berapa kali ini menyaraki kopi tadi. Kopinya sebutin aja. Kopian, ini kalian kopi minuman lain. Maksudnya nang dimasukkannya nah. Jadi nang kali kedua ini melicini, kali ketiga melicini sampai bersih kopiannya tuh. Nah, lalu waktu membuka di laptop, ting mencungol. Lalu bersih, bagus. Yang jelas diberubut sudah nang di hati tadi. Set, delete dulu. Nah titik, nijalah telah ting. Illallah nah, ya kah itu karena perlu apa jadi diberubut dibuang kita ini bakas begaduhan macam-macam di harddisk tuh macam-macam nang direkam sampai pelem betutuy di situ dimasukkan juga sampai nang menyambati orang di situ dianu juga dihapus saya dulu buangi dulu danu mucil kan mau dihapus. Ada kode nah harus dipakai paksa bekiau sistem lain untuk menghapus mun kada mau hilang buka sistem cari di sistem kikihi caranya ini menghapus hanya hilang mun kada mau hilang pasti likul lidain dawa tiap penyakit ada obatnya. Bila hendak mendelete pasti kawa. Tapi bang, ya perlu perjuangan. Sampai kosong, habis bersih. Itu gini dibersihi bujur lu harddisknya. Karena bisa jadi ada virus nang tersembunyi nang kada kelihatan bersembunyi di harddisk itu. Oh,
bersih-bersih, ada pulang anunya, sistemnya habis sudah, hanya illallah illallah illallah. Itukah nih buat nang anum-anum paham. Kalau nang tuha hardis kada tahu sih anu cilai anu kaya jaka pian menabung. Tabungan itu pian andaki duit aja, jangan pian andaki lain pada duit. Nah jadi ting tong buat pulang duit ting tong. Jadi dalam tabungan tadi kesah duit ya, kadada lain pada kesah duit. Amun pian buat di dalam tabungan tadi anggur, pisang pian kajal juga dalam tabungan. Lalu tabungan tadi tabungan camoh, tabungan duit iya, tabungan anggur iya, tabungan buah iya. Nang dibuat dalam tabungan tadi duit ya ting tong. Nah buat pulang ting tong duit, isinya biar banyak duit ngarannya, biar betuyok duit ngarannya. Satu aja, hati isinya Allah. Apa isinya Allah? Hati hanya kisah Allah, kisah Allah aja ting tong. Nah ting tong. Nah ini cara pertama. Kalau kada kain ini pangguru jar kada apa juga, kada apa, yang penting la ilaha illallah. Illallahnya barang tumbuk akan ke hati. Nang menumbuk ke hati itu maksudnya model menimbai tung kaito la ilaha illallah di kita, la ilaha illallah di kita. Allahnya di sini kenapa? Membuang, menyimpan. Nah lalu hati tadi, lalu modelnya dipadahi sudah nyawa hamba tilah nang bujur harat tu Allah tilah. Nah nyatakan bila nyawa mengesakan harat tu kisah Allah tilah, lain kisah nyawa gih. Nah nanti illallah illallah illallah. Lalu 100 200 300 400 500 zikirnya. Lalu hati tadi tu mesra. Mun kada mulai wayah ini nang masuk ke hati kita apa? Kebanyakan jakapang nang masuk tuh bagus. Danu rigat. Gara-gara rigat kamar ya nang macam-macam di dalam kamar tadi, botahi kucing, botahi cacak, botahi manusia. Sudahnya kutang 5 tahun kada betapas, cawat begantungan. Hati isinya neng itu. Lo kada tenang aja, berasihi dulu, buangi dulu. Nah jadi ini cara pertama, zikir nang seadanya waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu aja ya. Mudahan kawa kita nang pentingnya itu nang illallahnya itu. Nah dan sekedar membuka sikit bayangan, pemahaman bayangan. Ingatakan bahwa semua alam semuanya ini memeranakan Allah Ta'ala. Memeranakan, paham nggak? Lain Allah Ta'ala, lain memeranakan. Lampu ini memerankan Allah Ta'ala menarangi masjid. Lain lampu ini Tuhan lain memerankan. Mikrofon memerankan Allah menyampaikan suara kemana-mana. Memerankan. Banyu memerankan Allah menghilangkan haus. Api memerankan Allah menyucul, menghanguskan. Baik, itihi api, itihi kisah siapa? Peran siapa? Allah. Melihat banyu, peran siapa? Kisah siapa? Allah. Melihat lampu, dina lampu ini memeranakan siapa? Memeranakan Allah. Berarti kedada kisah.
di alam semesta ini kecuali kisah dan peran yang diperankan adalah Allah Ta'ala. Mudahan paham. Peran semua. Nah, termasuk diri kita memerankan Allah Ta'ala. Itu dulu. Kita nolongi orang, ini peran Allah Ta'ala. Kita nih memeranakan Allah Ta'ala lah yang kau menolongi. Kita ini memerankan, bukan kita nang menolongi, bukan kita nang harap, bukan kita nang hebat. Ini menggambarkan memerankan. Nah, kainina Allah Ta'ala nah menolongi orang nah kainina berarti nang seorang menolongi orang nih mengesahkan nah Allah Ta'ala nah kaini perannya nah kaini caranya nah. Jadi kedada kesah diri, kedada kesah seorang harat nang ada itu kesah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu dasarnya. Itu nang dibuang, itu nang harus dihapus. Terus lalu misalnya saking ini kesah peran Allah nih peran Allah, lalu kada sing menolongi orang lagi lah. Kenapa? Ndak kada kau menolongi orang ya karena sebertaan nang kau menolongi Allah Ta'ala. Kayak apa tuh pahaman nang luput. Jadi waktu berbagi duit, nah Allah nah lete peran Allah nah memberi rezeki. Nah peran ini memeranakan Allah memberi rezeki. Kita lah memberi, kada memeranakan. Kita ini memeranakan bukan memberi, memeranakan aja nah. Jadi mah melihat oh kisah Allah nah, ini kisah Allah bagi nah. Kita lah Allah Ta'alanya bunga. Ada. Jangan mengaku-ngaku. Kita ada kisah. Nah, atau nolongi orang, atau membantu orang, atau kayak apakah? Ini peran. Memerankan. Oleh karena itu jagalah. Jangan sampai kita diusir dari keartisan. Artis bagi kita ialah kehambaan. Hamba itu ialah artis, artis itu ialah hamba. Duduk di kehambaan berarti diizini duduk di keartisan. Apa tugas artis? Memerankan. Memerankan. Ya nang lalu action. Action. Dia lebih salah cut. Salah cut. Cut terus. Sampai orang jadi artis. Membuang rekaman aur camuh puninya. Nah mudahan. Jadi kita berbuat kebaikan mbak apa jua pun ingatakan aku ini kedada kesah. Kesah ini kesah Allah. Inilah kayak ini nah Tuhan. Kayak iniam Tuhan. Berbuat baik, memberi rezeki. Ini kayak iniam nah. Lalu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini namanya kita telah kenal dengan Allah. Lebih dari itu imbas sudah kenal belajar mengerti. Sampaknya mengerti kada betakun lagi. Sami'na wa ata'na. Nah mudah-mudahan awal pembicaraan sebagai mukaddimah tentang cara berzikir agar hati kita mudahan bersih, mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.